maka kita pun bangun langsung beramal, memenuhi, mentaati Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Tidak henti, kita lanjutkan dengan kajian tadabbur ayat Al-Qur'an. Yakni pada pagi hari ini insyaallah kita akan mentadabburi ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ini penting para jemaah. Mengapa? Mengingat ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan. Dari sekian ribu ayat, Allah pilih ini ya untuk yang pertama. Maka tentu kalimat yang pertama, ayat yang pertama, surat yang pertama itu memiliki kedudukan tersendiri. Jadi sebagai pesan ya, dari mana kita mau mulai. Ternyata salah satu jemaah, hidup ini kita akan selamat manakala kita memahami hakikat siapa kita sebagai manusia, apa tugas kita, apa jalan keselamatan kita. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Para jemaah sekalian, pesan apa yang pertama kita dapatkan pada ayat pertama di surat Al-Alaq? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah, baca apa? Al-Quran. Al-Quran itu pun bahasanya satu akar kata dengan Iqra, Quran. Ya, Al-Quran itu disebut Al-Quran karena artinya adalah bacaan, sesuatu yang harus dibaca. Nah, para jemaah, yang menarik ini bahwasanya Nabi SAW diperintahkan untuk membaca kalimat yang pertama, perintah yang pertama itu dari Allah adalah perintah membaca. Sebelum sholat, sebelum puasa, sedekah, sebelum beramal yang lainnya, perintah yang pertama adalah perintah untuk membaca. Dan yang menariknya ternyata saat itu Nabi SAW adalah dalam keadaan ummi, dalam keadaan tidak bisa membaca. Apakah Allah tidak tahu memerintahkan kepada Nabi membaca sedangkan Nabi ummi? Sebagian kita boleh jadi ada yang berat menerima perjamaah bahwa Nabi itu tidak bisa membaca. Masa sih? Ya, Ustadz, Nabi kita nggak bisa baca. Jangan begitu nanti sangkanya kita menghina, merendahkan Nabi. Jadi para jamaah, bahwa Nabi itu tidak bisa membaca, dalilnya ada di dalam ayat Al-Quran, yaitu surat huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, surat Al-Jumu'ah. Dialah yang telah mengutus seorang rasul kepada ummiyin, kaum yang ummi, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan ummi. Jadi memang tidak bisa membaca. Lalu di dalam hadis asbabun nuzul tentang surat ini pun itu menjadi dalil ya bahwasanya Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Karena begitu malaikat Jibril datang memerintahkan Iqra, bacalah di Gua Hira ya. Nabi sendiri mengatakan ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Hadis riwayat Imam Abu Daud itu menjelaskan tentang itu, menjadi dalilnya. Memang Nabi tidak bisa membaca, tapi tidak bisa membacanya Nabi bukan berarti beliau bodoh. Ya, tidak bisa membacanya Nabi SAW bukan berarti kita menghina, merendahkan kedudukan dia. Tidak bisa membaca Nabi itu adalah memang Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki, di mana orang yang tidak bisa membaca belum tentu bodoh. Belum tentu bodoh. Tidak semua orang yang tidak bisa membaca itu adalah bodoh. Jadi para jamaah, kenapa tidak bisa membaca? Salah satu hikmahnya adalah agar Nabi SAW mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan ingatannya.
Harus dia ingat, harus dia hafal, ketimbang dibaca, dicatat lalu dibaca. Ya, dicatat nanti dicatat sama sekretarisnya, tetapi yang pertama dia harus mengingatnya. Ada para jemaah keunggulan orang yang tidak bisa membaca, maka dia akan mengandalkan ingatannya. Karena kalau dikasih buku, dia mencatat, nggak bisa nyatat. Dia ada buku dia nggak bisa baca, maka dia akan mengandalkan ingatannya. Nah, para jamaah, banyak orang yang tidak hafal itu gara-gara bersandar kepada catatan, bersandar kepada buku. Ntar aja saya buka, ntar saja saya lihat, gitu ya. Nah, para jamaah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ada isyarat kenapa Nabi itu ummi. Itu justru mukjizatnya adalah bacaan. Nabi itu ummi, diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Ini isyarat apa para jemaah? Isyarat bahwa mendesak pentingnya membaca, pentingnya ilmu buat manusia. Bahwa tugas bekal manusia hidup di dunia ini adalah ilmu, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi bukan sekedar baca, tapi dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bahwasanya Nabi SAW membaca itu adalah dalam rangka beribadah. Membaca itu dengan niat, yaitu dengan atas nama izin dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bisa membaca, tapi kemudian Allah yang menuntunnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhanmu yang telah menciptakan. Di sana ada informasi yang kedua di ayat yang pertama. Informasi yang kedua apa? Yang pertama adalah perintah membaca, yang kedua adalah informasi bahwa Tuhanmu Rabbika adalah khalaqa, yang telah menciptakan. Bahwasanya Rabb, rububiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang menciptakan. Khalaqa, menciptakan apa? Di dalam ayat yang pertama tidak disebutkan objeknya. Menciptakan apa? Menciptakan apa saja. Maka dialah al-khaliq, dialah sebagai pencipta, sedangkan kita ini adalah makhluk. Menciptakan apa saja tidak disebutkan. Dari sekian, dari alam semesta yang Allah ciptakan, ternyata Allah sebutkan khusus, yang Allah sebutkan secara khusus, yaitu manusia. Itu di ayat kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ada di kepala kita, oh Allah lah pencipta. Menciptakan apa? Allah sebutkan khalaqal insan. Disebutkannya manusia insan di ayat yang kedua, yang di ayat kedua dan ayat pertama turun, itu kata para ulama adalah sebagai tasyrifan wa takriman, sebagai memuliakan manusia. Dari sekian banyak makhluknya yang Allah ciptakan, Allah sebut di situ adalah insan, manusia. Padahal ada malaikat, padahal ada jin. Khalaqal insan. Ada apa sih? Apa pesan yang ingin disampaikan? Bahwa Allah telah menciptakan manusia min alaq, dari alaq. Alaq itu artinya adalah darah yang menggumpal, segumpal darah. Itu alaq, alaqah. Darah itu ada yang mengalir, ada yang mengental, menggumpal, ya. Yang mengalir itu disebut masfuh, daman masfuhan itu darah yang mengalir. Kalau yang mengental itu namanya alaq. Untuk apa ini disebutkan khalaqal insana min alaq? Ternyata untuk menegaskan bahwasanya keberadaan kita, Allah yang menciptakan. Kamu harus membaca. Membaca apa? Membaca informasi yang bersumber dari sesuatu atau zat yang menciptakan kamu, yaitu Allah. Yang pertama itu. Kemudian alaq itu adalah simbol bahwa kamu ini, manusia ini, bersumber dari sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, air yang hina, air mani, lalu kemudian berproses menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, sampai kemudian ada tulangnya. Ingat, kamu itu
asalnya adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, tapi Allah muliakan jadi manusia. Yang Allah muliakan di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Allah khususkan khalaqal insan min 'alaq. Ya, jadi para jemaah sekalian yang berbahagia, ini informasi di ayat yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang awal mula penciptaan manusia. Jadi kalau nanti manusia itu menjadi sombong, menjadi ingkar, tidak mau membaca, ya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu menjadi sekarang ini adalah Allah yang khalaq, Allah yang menciptakannya. Tidak pantas untuk berlaku sombong lalu kemudian tidak mau belajar, tidak mau membaca. Jadi alasan kenapa kita membaca, Allah sebutkan alasannya. Karena informasi ilmu yang valid itu adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Siapa yang paling mengetahui sesuatu yang menciptakannya para jemaah? Rumah itu yang paling mengetahui adalah arsiteknya, ya. Arsiteknya, dia menggambar di mana septic tanknya, di mana mesin airnya, ini berapa kekuatannya, bisa di di tingkat berapa lantai, itu yang membuatnya, Pak. Ya, siapa yang yang paling mengetahui adalah yang menciptakannya. Begitu juga tentang televisi, kalau rusak ini apanya, itu yang menciptakan dia, yang membuatnya dia paling tahu. Begitu juga dengan manusia. Lalu kemudian para jamaah sekalian berbahagia, supaya meyakinkan kita bisa mau membaca, ya, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, diulang yang kedua kali para jemaah. Di ayat pertama udah disuruh baca, di ayat yang ketiga bacalah. Tapi baca yang pertama dengan baca yang ketiga penekanannya berbeda. Penekanan yang pertama adalah terkait kita disuruh membaca karena Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah menyebabkan engkau ada. Bahwasanya Allah menciptakan manusia, fisiknya itu Allah menciptakan. Alaq itu, segumpal darah itu adalah simbol fisik para jemaah. Bahwa manusia itu terdiri dari fisiknya ada. Tetapi ada yang kedua yang enggak boleh lupa. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan rabbuka, Rabbmu itu al-akram. Al-akram itu artinya adalah paling atau lebih mulia, yang paling maha mulia. Karim itu artinya mulia, Pak. Tapi kalau akram itu artinya paling atau maha mulia, tidak ada lagi yang lebih mulia dari dia. Wa rabbukal akram. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membahasakan dirinya dengan kata-kata akram para jemaah? Kenapa bukan dengan karim? Karim itu mulia. Di dalam ayat lain pun Allah banyak mensifati dirinya dengan karim, dengan namanya karim, tapi ini disebutkan dengan akram. Kenapa para jemaah? Ketika membicarakan tentang ciptaan fisik, Allah banyak menggunakan kalimat karim. Tapi ketika berbicara tentang ilmu, maka Allah menggunakan kalimat akram. Ya, ini apa? Allah sebutkan bahwa dia itu ada al-akram, alladzi 'allama bil qalam. Kenapa Allah menyebut dirinya itu maha mulia, akram? Karena dia telah mengajarkan manusia bil qalam, yaitu dengan pena. Ayat yang keempat, bahwasanya dengan ilmu manusia itu naik derajatnya menjadi mulia para jemaah. Dan tidak ada yang akan memuliakan sesuatu kecuali dia lebih mulia. Maka Allah menyebut dirinya dengan akram. Dia mau memuliakan manusia, maka dia tinggikan derajatnya dengan, dia tinggikan sebutannya dengan akram, yang maha mulia. Bukan sekedar karim. Karim pun maha mulia, ini akram. Maka kemuliaan manusia itu bukan dari segi fisiknya saja, yang sudah Allah ciptakan min alaq, dari segumpal darah, ya. Lalu kemudian dia mau menjadi mulia dengan 'allama bil qalam, harus belajar, ya, dengan iqra, bacalah. Maka perintah iqra yang pertama terkait dengan penciptaan fisiknya,
Iqra yang kedua adalah terkait dengan memuliakan manusia dengan ilmu. Dan para jamaah sekalian berbahagia, ini adalah ayat yang pertama turun menyinggung tentang fakta sejarah di mana Allah memuliakan manusia dengan ilmu. Ya, fakta sejarah. Kenapa saya katakan seperti itu para jamaah? Karena Allah dahulu ketika hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, ya, surat Al-Baqarah ayat 31. Itu dipertanyakan oleh malaikat. Malaikat mempertanyakan, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini seorang yang suka berbuat kerusakan, menumpahkan darah, sedangkan kami malaikat ini senantiasa bertasbih, bertahmid, taat kepada engkau ya Allah. Apakah engkau mau menciptakan khalifah di muka bumi dari kalangan manusia? Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Wa 'allama Adam, Allah ajarkan Nabi Adam itu al-asma. Jadi di sejak awal penciptaan manusia itu Allah mengajarkannya. Yang diajarkan kepada yang diajarkan oleh Allah adalah manusia. Sedangkan malaikat, Allah tidak menyandarkan dirinya yang mengajarkan malaikat. Lihat ayat tersebut Pak, ayat berikutnya. Begitu Nabi Adam sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru Allah katakan wa qulna ya wahai Adam ambihum bi asmaihim. Setelah diajarkan ini semua, kasih tahu kepada mereka, pada malaikat. Jadi yang memberitahu malaikat itu adalah Nabi Adam, manusia. Sedangkan yang Allah mengajarkan kepada manusia, yaitu Adam alaihissalam. Kedudukan Nabi Adam menjadi khalifah ditinggikan oleh Allah, padahal di situ ada malaikat. Itu disebabkan karena ilmunya. Disebabkan karena ilmunya para jemaah. Dan ada banyak keterangan, banyak hadis tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang yang punya ilmu itu tidak akan tersesatkan dengan godaan-godaan, termasuk godaan-godaan dunia para jemaah. Allah unggulkan orang yang memiliki ilmu di atas segalanya. Itu terlihat saat di zaman Nabi Sulaiman para jemaah. Zaman Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sedang bernegosiasi dengan Ratu Balqis, ya, Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu kemudian on the way mau ke istananya Nabi Sulaiman. Karena diminta untuk masuk Islam, lalu kemudian dia datang. Dan dalam perjalanan Nabi Sulaiman menawarkan kepada pasukannya, ayyukum, siapa di antara kamu yang bisa memindahkan arasnya Ratu Bilqis, memindahkan singgasananya? Siapa di antara kamu yang bisa? Qala ifritu minal jin. Yang pertama kali menyanggupi tawaran itu adalah jin ifrit. Saya akan memindahkan singgasana, yaitu sebelum tuan bangun dari tempat duduk. Qabla an taquma min maqamika. Lalu siapa lagi yang bisa lebih cepat? Karena dia lagi perjalanan. Lalu kemudian qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Yang bisa mengalahkan kemampuan ifrit itu adalah manusia yang punya ilmu. Allah menyebutnya dalam ayat tersebut indahu ilmun minal kitab, yaitu dia punya ilmu. Seberapa cepat kamu bisa memindahkannya? Ya ini sebelum mata Tuhan berkedip. Itu kita nggak bisa bayangin itu nanti kecuali lihat tafsirnya. Akhirnya yang memindahkan singgasananya Ratu Bilqis itu adalah seseorang yang memiliki ilmu. Jadi kemudian dengan ilmu ini dimuliakan, ditinggikan manusia itu. Dan yang menarik pada jamaah, Allah menyebut pada ayat tersebut adalah alladzi 'allama bil qalam, bahwasanya Allah telah mengajarkan manusia. Kita mengimaninya, tapi bagaimana tata cara Allah mengajarkannya? Apakah seperti di kelas? Jangan dibayangkan seperti, jangan disamakan. Allah yang mengajarkan itu karena Allah yang memberikan ilmu para jemaah. Maka di antara adab orang yang menuntut ilmu, di antara adabnya adalah apa? Di antara adabnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah yang mengajarkan, maka minta ilmu itu kepada Allah. Bapak-bapak nggak bisa susah ngapal Quran, minta dulu kepada Allah. Ya Allah, saya mau ngapalin ayat ini. Minta dulu kepada Allah karena Allah yang mengajarkannya. Dan ada orang yang belajar nggak bisa nggak dapat boleh jadi karena Allah menghalanginya, karena Allah tidak mengajarkannya kepada dia. Ada orang-orang yang dihalangi untuk bisa sulit untuk belajar, ya karena kesombongannya barangkali. Ya, tetapi mintalah kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang tadinya susah jadi mudah, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Nah, para jemaah, ini allama bil qalam. Allah menyebut dirinya sebagai yang mengajarkan. Lalu kemudian bil qalam, dengan pena. Allah menyebutkan dengan pena ini sebagai simbol isyarat bahwasanya ada tata caranya. Ada proses, ya. Belajar itu ada proses menggunakan sarana. Allah sebutkan simbolnya dengan qalam, dengan pena. Dan pena itu adalah simbol apa para jemaah? Simbol membaca. Simbol menulis, maaf. Kalau membaca mata, kalau menulis pena, ya tangan. Maka kita menangkap bahwasanya ilmu itu ada beberapa macam para jemaah. Ada ilmu yang dipahami dengan akal cerdas kita, cukup, nggak usah dicatat, langsung dicerna. Orang ngerti para jemaah. Ada ilmu yang di lisan, dia baru bisa kalau ditalaki, diajarkan, ya. Itu anak bayi, anak kecil diajarin. Ilmunya cuma baru di lisan, tapi belum dia pahami, tapi dia udah hafal. Ilmu di otak, ilmu di lisan, ada ilmu di catatan. Maka di dalam ayat ini para jamaah, Allah menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu dengan menggunakan qalam, dengan menggunakan pena. Kenapa? Karena ternyata para jamaah, pena itu, tulisan itulah yang akan menyempurnakan, menguatkan ilmu yang sudah kita terima di otak supaya tidak hilang. Itu dicatat para jemaah. Para ulama mengatakan, Nabi mengatakan dalam peribahasa, ya, dalam nasihat-nasihat kata-kata mutiara, para ulama mengatakan bahwa ilmu itu seperti binatang buruan. Al-ilmu kas-sayd. Jadi kalau kita lagi nuntut ilmu itu seperti kita sedang berburu para jemaah. Kalau udah dapat, hati-hati, binatang buruan itu terlepas. Kalau terlepas hilang. Maka orang yang mancing bawa jaring, ya. Orang yang orang yang nangkap burung ada kandangnya, ditaruh di sarangnya, ya. Maka ilmu itu dicatat dengan catatan yang rapi. Apa yang kita bahas pekan lalu, 2 pekan lalu itu ada karena ada catatan para jemaah. Karena ada catatan, itu ada keutamaan menuntut ilmu dengan kitabah, dengan catatan. Dan kita akui atau tidak, kita bisa Al-Quran itu karena Al-Quran kemudian dikodifikasi, ya, dibukukan, dijadikan mushaf Al-Quran itu, sehingga kita dapatkan, bisa kita baca para jemaah. Kalau bayangkan kalau Al-Quran turun-temurunnya itu langsung lewat telinga, langsung lewat hafalan, belum tentu kita ini bisa membaca Al-Quran. Hanya terbatas yang kita hafal berapa ayat. Tapi karena ada Al-Quran kita bisa baca 30 juz itu, karena ada kitabah. Kitab-kitab hadis dari zaman-zaman dahulu, ulama-ulama terdahulu sampai sekarang masih bisa kita nikmati, itu karena ada kitabah, ada tulisan. Begitu juga dengan karya-karya kita saat ini, nanti akan dinikmati oleh generasi-generasi kita sesudahnya itu dengan kitabah. Ini keutamaan bahwasanya belajar menuntut ilmu bil qalam, dengan pena. Dan Allah dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan di alam ini apa? Allah ada sendiri. Lalu Allah menciptakan. Apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Apakah malaikat, apakah alam semesta, apakah manusia, apakah jin dan lain sebagainya? Ternyata hadis Nabi SAW mengatakan sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Qalam itu adalah
yang pertama kali Allah ciptakan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, ya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kenapa kolam dulu yang Allah ciptakan? Karena itulah yang akan dijadikan untuk mencatat semua yang bakal terjadi di alam ini. Maka perlu dicatat. Maka kolamnya diciptakan terlebih dahulu. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, yang terakhir ada keutamaan belajar dengan kolam, yaitu apa? Allamal insana ma lam ya'lam. Bahwa ilmu terus berkembang para jamaah. Apa yang sudah dituliskan itu tidak akan hilang. Yang ada apa? Dibaca lagi, ditelaah lagi, dikaji lagi, menemukan hal yang baru. Yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu. Terus berkembang terus para jamaah. Para ustadz yang berceramah dengan lisannya saja, itu begitu dituliskan muncul itu ilmu-ilmu yang datang baru para jamaah, datang bertambah setelah dia tuliskan. Begitulah para jamaah sekalian yang berbahagia, bahwasanya kemuliaan manusia adalah dengan ilmunya, dengan membacanya, yaitu membaca ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus adalah Al-Qur'an. Ya. Dan kita menyadari akan kelemahan kita sebagai makhluk, ya, sebagai manusia, sudah Allah muliakan dengan ilmu tersebut. Tinggal kita sendiri yang menempatkannya para jemaah agar kita benar-benar mendapatkan kemuliaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita tadabburi dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat inilah kemudian yang menjadi semangat Nabi SAW berikutnya. Ya, karena ini ayat yang pertama, arahannya adalah untuk terus belajar, untuk terus membaca, ya, setiap wahyu yang diturunkan kepada beliau. Wallahu a'lam.